Belajarlah menjadi ibu karena masa depan bayimu bergantung kepada apa yang kamu pelajari. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Fathia Janal Fami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Garut sebagai pembicara pertama pada posisi kontra yang akan menolak secara tegas dan lugas dalam mosi kali ini, yaitu Dewan Indi mendukung aborsi sebagai hak penuh ibu kandung. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan poin-poin ketidaksepahaman kami dengan apa yang telah Tim Pro sampaikan. Yang pertama, Tim Pro mengatakan bahwa hak hidup janin bergantung pada ibunya, lalu seorang ibu bebas untuk melakukan aborsi ataupun tidak. Namun Dewan Juri yang terhormat, aborsi adalah tindakan yang melanggar hak hidup manusia karena janin pun memiliki hak untuk hidup dan lahir ke dunia. Terlepas dari ia masih segumpal darah atau embrio atau janin, semua orang mengetahui bahwa yang berupa segumpal darah atau embrio atau janin itu nantinya akan menjadi manusia dan janin pun memiliki hak hidup secara manusia. Lalu yang kedua, Tim Pro pun mengatakan bahwa meski seorang perempuan telah melakukan aborsi, ia bisa mempunyai anak yang dapat direncanakan untuk hadir kembali melalui kehamilan yang akan mendatang. Tetapi Tim Pro tak memikirkan bahwa tindakan aborsi menimbulkan berbagai resiko dalam segi medis seperti pendarahan, rahim sobek, dan bahkan dapat merusak organ tubuh lainnya yang akan menyebabkan kemandulan dan pastinya tak dapat diprediksi akan hamil lagi ataupun tidak. Memasuki ranah argumentasi utama pada mosi kali ini, yaitu 1. Aborsi melanggar hak hidup manusia terutama janin. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa saya sangat menolak adanya aborsi meski itu termasuk hak penuh ibu kandung. Tetapi aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang merupakan tindak kejahatan. Hal ini karena pembuahan yang berhasil dilakukan menandakan adanya suatu kehidupan baru yang dimulai dan aborsi bisa membuat kehidupan tersebut terhenti. Lalu, aborsi di Indonesia pun tidak diizinkan, Dewan Juri yang terhormat, dengan pengecualian karena darurat medis yang mengancam nyawa ibu ataupun janin serta bagi korban pemerkosaan. Tidak sembarangan orang bisa melakukan tindakan aborsi. Jika orang yang tidak memenuhi syarat atau bukan perintah dari tenaga medis, maka orang tersebut dianggap telah melakukan tindak kriminal. Aborsi pun tidak ada manfaatnya, Dewan Juri yang terhormat, karena jika hal ini sudah melanggar hak hidup manusia, kita sebagai manusia akan sangat rugi sekali. Apakah Tim Pro tidak menyadari bahwa tindakan aborsi yang dilakukan adalah tindakan pembunuhan secara tidak langsung dan akan melanggar hak hidup manusia? Lalu orang yang melakukan tindakan tersebut pasti akan terkena sanksi pidana karena telah melanggarnya. Lalu argumentasi yang kedua, tindakan aborsi berakibat terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Dewan Juri yang terhormat, melakukan aborsi sangat tidak baik bagi kesehatan seorang ibu karena bisa mengakibatkan nyawa seorang ibu dan janin terancam. Banyak berbagai cara untuk melakukan aborsi yang mengancam nyawa seorang ibu dan janin yang di dalam kandungannya. Salah satunya dengan mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang akan dicerna oleh ibu dan janinnya akan berdampak buruk pada kesehatannya, sehingga terjadi kemungkinan keracunan dan meninggal pada ibu dan janin tersebut. Lalu untuk apa aborsi dilakukan, Dewan Juri yang terhormat, jika nyawa dua-duanya terancam? Perlu diketahui, Dewan Juri yang terhormat, dalam segi medis tindakan aborsi bisa berbahaya apabila dilakukan di tempat praktik ilegal dan ditangani oleh orang yang tidak memiliki kemampuan medis yang cukup di bidangnya, serta tidak didukung oleh peralatan yang sesuai dengan standar medis kesehatan. Dan kondisi ini bisa lebih berbahaya daripada melahirkan, sebab angka kematian akibat aborsi lebih tinggi daripada angka kematian pada wanita yang melahirkan. Lalu meskipun tindakan aborsi dilakukan di tempat yang legal, aborsi adalah bukan suatu keputusan yang tepat dan mudah dilakukan. Tenaga medis biasanya merekomendasikan tindakan ini jika kehamilan dinilai membahayakan ibu dan juga janin dalam kandungannya. Dewan Juri yang terhormat, di negara Indonesia telah diatur terkait batasan tentang diperbolehkannya dalam praktik aborsi. Meskipun begitu, masih tetap merajalela praktik aborsi ilegal. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya serta tidak memiliki sertifikasi resmi. Tentunya tindakan ini sangat membahayakan nyawa dari orang yang memiliki niat untuk melakukan aborsi. Untuk itu, salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan terhadap bahaya praktik aborsi ilegal adalah dengan adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah dengan melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus aborsi serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal aborsi yang nantinya dapat menimbulkan korban semakin banyak.
Aborsi menimbulkan dampak pada wanita yang menjalaninya. Pasca tindakan dilakukan, mereka akan merasakan sakit perut, kram, mual, muntah, diare, dan keluar bercak darah pasti dialami. Selain dampak aborsi yang dirasakan, tindakan ini memicu sejumlah komplikasi hingga mengancam nyawa seorang ibu. Itu adalah sebuah akibat dari aborsi dari segi medis atau segi fisik yang berakibat fatal, Dewan Juri yang terhormat. Adapun akibat aborsi dari segi kesehatan mental dan sosial, yaitu seperti keadaan seseorang yang telah melakukan aborsi lalu diketahui oleh masyarakat di sekitarnya, maka ia akan dikucilkan, dijauhi, dibenci karena ia dianggap bahwa tindakan aborsi yang ia lakukan adalah sebuah tindakan kejahatan terhadap janin. Kemudian setelah dikucilkan, ia pun akan merasa depresi, stres, insecure, dan akan merasakan penyesalan terhadap tindakan aborsi yang telah ia lakukan. Hal tersebut akan mempengaruhi psikis dan mental seseorang. Mekanisme solusi yang kami berikan di sini yaitu untuk mencegah maraknya aborsi di negara Indonesia. Yang pertama, aborsi tidak perlu dilakukan jika kita merawat janin setiap harinya. Perawatan yang dilakukan ini akan mengurangi angka kematian wanita yang meninggal saat melakukan aborsi ataupun pasca aborsi. Tidak hanya perawatan rutin kepada tenaga medis saja, tetapi kita seharusnya punya kesadaran untuk menjaga kandungan yang ada di dalam perut, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak boleh stres, dan kita harus punya dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, adopsi anak pun adalah salah satu alternatif agar tidak terjadinya aborsi. Lalu yang terakhir, bimbingan konseling. Aborsi adalah suatu keputusan yang besar dan penting bagi seorang ibu maupun janinnya, karena hal tersebut menyangkut nyawa keduanya. Dengan adanya bimbingan konseling, seorang perempuan tidak akan melakukan aborsi dan mempertimbangkan segala hal dengan baik. Saya sangat menolak adanya aborsi dan saya bangga menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih.